Nah, coba kalian bayangkan kalau lagi lapar banget, panas-panas gini, perut lagi kosong, enak banget kalau kita makan soto tadi yang isinya ada babat, ada paru, ada kikil. Itu enak banget. Apa contohnya di sini kita punya banyak makanan yang bisa kita coba ya. Nah, di sini ada sate usus nih. Siapa yang suka sate usus? Penonton ada yang suka? Ada yang mau? Boleh, Mbak. Bubur enak pakai bubur. Bubur enak juga. Mbak. Tolong jangan dihabisin ya. Disisain. Sisain buat aku juga ya. Buat Mbak Intan sama. Nasinya masih banyak, lihat nih. Nasinya masih banyak. Nasinya masih banyak. Dan nggak kalah enaknya adalah paru yang digoreng kayak gini, lihat nih. Nih. Enak banget. Nah, ini pakai nasi juga enak banget. Mbak Intan. Yummy banget ya. Nah, maaf saya lupa memperkenalkan bintang tamu pada hari ini. Ya, di sini udah ada Mbak Intan. Herlita. Sorry ya Mbak Intan, aku tuh kalau udah ngeliat kayak gini udah nggak bisa lagi nahan diri. Harus makan juga. Pasti harus yang kriuk-kriuk ini enak ya. Bener enak banget, cobain deh yang ini Mbak Intan. Ini favorit aku juga loh sebenarnya. Ini paru emang enak banget. Dan coba rasanya ya. Gurih. Kita semacam. Itu sampai di dalam itu kayak kriuk-kriuk. Makan pakai nasi yang lembut, putih, mengepul, hangat kayak gini. Dokter kok nggak makan sih dok? Nggak ada duanya deh kayaknya. Iya, makan juga deh. Sorry tadi ada yang ngecas, gue lihat tadi di ujung sana. Kan ada penonton ada yang ngecas, gue lihat. Mau juga nggak? Gue kasih deh nih. Tadi soalnya kelihatannya agak ngiler soalnya mukanya. Makan. Banyak banget lagi, coba makan deh. Sama gue makannya tuh. Nggak gue racunin, itu enak. Kayak tadi ya, lihat nih. Mukanya tuh takut tapi mau. Iya kan, orang hampir semua juga gitu sama kayak saya. Tahu kalau ini jelek, tapi kita susah untuk menahan godaan ini. Tapi emang sebenarnya jelek itu Dokter Vito? Nah, boleh nggak sih dimakan? Pertanyaan bagus. Kita harus undang juga langsung dokter spesialis gizi klinik, Dokter Jualita Surapsari. Halo. Selamat siang. Halo dok. Dok, langsung aja nih mengenai tadi ini mengenai jeroan-jeroan ini yang menjadi favorit mungkin sebagian besar orang di Indonesia. Kita mau lihat mitos dan fakta yang beredar di masyarakat berikut ini. Katanya kalau makan jeroan ini mengandung merkuri katanya. Ya. Merkuri itu planet ya? Oke, jadi memang ada banyak berita yang menyebutkan bahwa jeroan, termasuk juga dagingnya, ya itu dia mengandung logam-logam berat, seperti merkuri, kadmium, kemudian timbal atau lead. Nah, tapi sebetulnya semua makanan-makanan yang dikonsumsi itu seharusnya melewati berbagai proses dulu kan, termasuk juga ketika proses ternaknya. Nah, di Indonesia itu sebetulnya udah diatur oleh Kementerian Pertanian bagaimana untuk bisa mendapatkan hewan ternak yang memang kualitasnya bagus gitu. Karena sebetulnya logam-logam berat tadi itu terdapat di dalam jeroan dan daging karena dia ada polusi gitu polusi loh. Ya? Jadi polusi. Bukan misalnya sapinya makan logam gitu kan? Enggak. Iya, biasanya karena polusi yang dihirup gitu. Oke, jadi bukan salah sapinya berarti ya. Dokter Sila udah mulai takut kalau tadi dia pikir sapinya makan besi misalnya gitu. Jadi sejauh kita belinya daging dan juga jeroan ini di tempat yang memang terpercaya, seharusnya kemungkinan adanya logam berat tadi diminimalisir gitu. Jadi bagaimana di ternaknya kalau gitu dok ya? Oke. Oke, mitos berikutnya nih dok. Katanya jeroan ini menyebabkan sakit pinggang, encok dan juga asam urat. Betul atau tidak dok? Oke. Tunggu dulu, emang benar? Ada gitu yang pernah ngerasa habis makan kikil gitu? Lantas jadi sakit pinggang? Sakit pinggang. Sambil kayang kali ya makannya ya. Jadi ada yang gitu. Oke, kalau asam urat memang betul karena di dalam jeroan ini dia mengandung namanya asam amino purin. Purin itu kalau dipecah di dalam tubuh dia menjadi asam urat tadi. Nah, si asam urat ini kalau dia membentuk kristal, kemudian dia menumpuk di saluran kencing dan juga di ginjal. Ketika dia menimbulkan serangan bisa ada keluhan sakit pinggang yang kita sebut kolik gitu kan. Iya. Dok, ini Mbak Intan kesukaannya makan jeroan tuh. Makanya mulai keringet dingin barusan. Iya nih, aku mulai deg-degan ya dok nih. Karena kan aku nih orang Sunda ya. Kayaknya kan enak tuh dok makan
Ati ampela ya, Iya. pakai nasi anget, pakai sambal terasi sama lalap langsung lapar. Pakai lonca Nah, juga itu enak. gimana tuh dok? Pakai Iya. lunca lagi. Iya, jadi kayak ati sapi, ati ayam itu memang dia kadar purinnya tinggi. Purin itu yang kaitan sama asam urat. Dia termasuk makanan yang sangat tinggi Iya. purin Iya. gitu. Nah, Terus sesekali boleh dong dok tetap ngelanjut. Ya saya biar boleh makan aja ya. tetap bisa dikonsumsi sebetulnya, tapi lihat rekomendasinya lagi. Sebetulnya kapan kita boleh, seberapa banyak kita boleh konsumsi daging dan juga produk jeroan ini. Sebetulnya untuk daging merah itu yang direkomendasikan untuk kesehatan kita itu maksimal cuma 1 sampai 2 serving per minggu. Per minggu tuh ya. Per minggu Iya, ya? per minggu. Nggak bisa ditawar lagi ya? Nah, satu sajiannya itu besarnya hanya kira-kira 1 kotak korek api. Aduh, untuk kecil daging merah. Kasian banget. Itu kalau untuk daging merah, bukan untuk jeroan. Kalau jeroan sampai saat ini sih belum ada rekomendasinya seberapa sih seharusnya yang kita bisa konsumsi. Jadi segini disimpan buat seminggu nih ya? Ini kira-kira hanya untuk sekitar 1 minggu ya. Mana tahan coba? Ada yang tahan nggak? Ya enggak tuh. Nggak mungkin tahan kalau begini. Iya. Iya. Padahal buat kesehatan ya. Tapi kayaknya nih di mulut beda ya rasanya ya. Oke, mitos berikutnya nih dok. Ini yang paling ditakuti nih kayaknya. Mbak mungkin pernah dengar juga gak kalau misalnya jeroan ini menyebabkan jerawat? Nah, itu pernah dengar Iya, juga bener. sih. Ini orang paling takut nih. Kalau misalkan dibilang jerawan ini bisa bikin serangan jantung misalnya atau stroke, kayaknya orang masih jauh lah, gue masih muda. Kalau jerawat, aduh jangan sampai jerawat, nggak makan jerawat kan. Ini paling menakutkan nih Betul. dokter Vito. Ini ada betulnya, karena bagaimana timbulnya jerawat salah satu faktor resikonya kan juga kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang ya kan nutrisinya. Nah si jeroan ini dia itu kan tinggi asam lemak jenuh. Kalau kita konsumsi berlebihan akibatnya menyebabkan diet kita tidak seimbang. Bisa memicu timbulnya jerawat juga. Oke, berarti ini bukan mitos tapi fakta ya dok ya? Fakta juga. Oke. Ya. Fakta. Hati-hati yang bukan makan jerawan, Iya. jerawat muncul ya. Nah, Jadi harus hati-hati banget ya. ya. Dan Oke, jeroan membuat kulit wajah menjadi lebih gelap dan kusam, betul atau tidak itu dokter? Ya, secara umum sama seperti tadi timbulnya jerawat dan lain-lain. Kalau kita konsumsi lemak jenuhnya ini terlalu banyak dalam diet kita sehari-hari, pasti membuat badan kita dan kulit kita pun terlihat tidak cerah juga. Orang yang jarang makan buah dan sayur biasanya kulit mukanya dan kulit badannya tidak cerah kan? Ya. Apalagi kalau dia konsumsi banyak asam lemak jenuh dari jeroan-jeroan ini. Tapi kalau misalnya makan jeroan tapi makan sayur, makan buah, ini Mbak Intan ini nawar, maksudnya nawar nih. Tetap ada celah kanan kiri ya. Pasti mau nawar lagi. Boleh Kalau nggak? jeroannya tidak setiap hari nggak apa-apa. Karena gini, jangan sampai kita bilang, dok berarti kalau gitu makan jeroan diimbangin sama sayur dan buah aman dong. Iya. Ya nggak juga. Kalau dilakukan setiap hari dan ditimbun, akhirnya kan sama aja. Oke, Gitu. tetap ya seminggu sekali. Nah, Dok, sekarang itu orang lebih takut bukan makan jerawan, tapi orang lebih takut makan nasi. Coba lihat deh di makanan, aduh aku nggak makan nasi deh, tapi jerawannya makan. Banyak makan jerawannya, karena itu mereka pikir bahwa ini bisa membuat energi juga buat dia. Ya, jadi memang banyak sekarang beredar kan diet-diet yang dia tanpa nasi, tanpa Iya. karbohidrat. Memang betul, dia Kenceng banget suara Mbak Intan. Iya, betul. Kayaknya. Iya, dia membuat kita lebih cepat terlihat kurus dari luar. Tapi kalau kemudian karena nasinya banyak dikurangi atau bahkan tidak dikonsumsi dan jadi memakan makanan yang tinggi lemak, kita perlu cek juga. Jangan-jangan kadar kolesterol dalam darahnya meningkat. Iya, bener. Gitu, jangan sampai bagus di luar tapi di dalamnya kacau. Jangan sampai kurus kelihatannya ideal tapi di dalamnya sebenarnya 5 tahun atau 10 tahun ke Betul, depannya ya. betul. Karena Ya. kita maunya sehatnya kan sepanjang umur Panjang kan. umur, betul. Nah, Oke. jadi nggak boleh tuh. Ada dengan sangat terpaksa aku juga mengakui bahwa memang itu benar. Memang kolesterol itu menyebabkan kolesterol naik kalau jerawan itu tadi ya. Oke. Makan jerawan menyebabkan kolesterol naik. Ya. Jadi aku rasa memang orang yang kurus belum tentu dia lantas sehat. Jadi targetnya sebenarnya orang yang gemuk dan itu bukan takut untuk menjadi gemuk, tapi sebenarnya dia mau tetap sehat sebenarnya. Iya. Ya, menjadi langsing itu bonusnya aja. Betul. Ya. Kita masih punya pembahasan mengenai mitos dan fakta. Apakah sekarang gini nih, jujur aja deh, kita semua senang makan jerawan. Ya sebagian besar orang lah ya, termasuk saya sendiri. Nah, bagaimana caranya kita pengen tetap menikmati jerawan tapi dengan cara yang lebih sehat? Kita mau kasih tahu caranya, bagaimana caranya kalau masih pingin makan jerawan itu tapi dengan cara yang lebih aman. Nah, sekarang kita bahas yang lain dulu. Yaitu mitos dan fakta.
Oke. Katanya jeroan itu makanan yang istimewa di beberapa daerah. Khususnya di Indonesia sebenarnya banyak juga. Kalau Mbak Intan, ada nggak punya pengalaman? Pasti punya lah ya. Apalagi makanan. orang Sunda pasti biasanya suka banget nih makan Iyalah. jeroan. Nggak usah Sambal dunia. goreng pasti di kentang sini aja juga. pasti pakai ati, ya nggak? Kalau nggak pakai ati kurang sedap ya. Aduh, Ya kan? aduh jadi pengen banget bener. Iya kan, jadi kayak semacam ya makanan yang normal kesannya ya di kita ini ya, gitu gimana tuh? Kalau- Ya benar, memang di beberapa negara makanan-makanan jeroan ini dia dianggap sebagai makanan yang istimewa gitu. Nah cuma kembali lagi seberapa boleh kita konsumsi ya kan? Tadi udah dibahas paling tidak paling banyak 1 kali seminggu dan 1 sampai 2 porsi saja. Ini masih nggak bisa ditawar ya, 1 kali seminggu ya? Enggak, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditawar gitu. Oke, dokter mau tau nggak favorit aku makanannya Apa tuh? Aku tuh suka banget gulai otak. Oke, saya ada satu fakta menarik tentang otak. Jadi Jadi otak berhubung itu dengan otak nih Dokter Iya. Jualita, ada mitos atau fakta yang mengatakan bahwa otak sapi mengandung protein dan lemak yang sehat. Betul gak sih Dok? Karena otak kali ya isinya Karena ya. otaknya jadi lebih bright gitu ke saya. Jadi otak adalah jeroan yang paling tinggi lemaknya, kadar lemaknya, dan paling tinggi kolesterolnya. Jadi 1 porsi otak sapi itu kira-kira 65 gram lah gitu ya, 1 porsi otak sapi. Itu kolesterolnya sama dengan kita mengkonsumsi kolesterol dari 10 butir kuning telur Oh ayam. my god, itu banyak sekali ya. Gitu, jadi 100 gram otak sapi itu Iya. kolesterol sampai 3.000 loh. Gila. Sedangkan kita cuma boleh sekitar 200 sampai 300 mg per hari. Oke, berarti itu 1 otaknya harus kita bagi ke 12 orang gitu. Bener, boleh juga tuh. Akhirnya jadi kalau- kecil-kecil kan? Jadi kalau makan Iya. otak itu dibagi ya, oke dibagi. Iya. Iya. Jadi yang paling tinggi lemak itu otak, kemudian lidah itu dia tinggi kolesterol. Jadi kalau berbicara tentang gorengan, yang pertama lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi. Yang ketiga purin. Purin kalau dipecah di dalam tubuh kan jadi asam urat. Asam urat itu ya, yang sering Iya. bikin pegel-pegel, Jadi 3 hal sakit-sakit itu tulang. tuh. Nah, tadi kita ingat ya, bahwa Mbak Intan itu sebenarnya sebagai orang Sunda, pas Sunda ini suka makan jeroan. Iya. Nah, tapi beruntung sekali sebenarnya Mbak Intan, karena Mbak Intan ini pasti harusnya senang makan sayur-sayuran seperti yang ada di hadapan kita ini sekarang. Nah, lihat nih. Nah, berarti kalau misalnya makan sayur, makan buah-buahan, terus Iya. diselingin makan jeroan sedikit gitu, Ya. boleh ya. Nah, lihat nih sayur depan. Boleh ada yang nawar ya. berharap boleh ya gitu. Masih ada yang nawar. Jadi memang betul serat di dalam sayuran dan buah ini dia bisa sedikit menurunkan penyerapan lemak dari makanan. Oke. Tapi jangan artinya bahwa dia benar-benar bisa ngeblok penyerapan lemak, enggak, cuman sedikit gitu. Jadi kalau mau mengkonsumsi makanan-makanan ini tetap dengan menu yang seimbang, ada piring makan, kemudian setengahnya itu kita isi dengan sayur dan buah. Harapannya adalah serat dari sayur dan buah ini Ya. akan menghalangi proses penyerapan lemak dari makanan. Oke. Gitu. Aku mau menetralisir dulu tadi. Menetralisir di paru ya. Gitu, dan ingat juga bahwa jeroan Oh, enggak? ini, jeroan ini ketika dia diolah biasanya kan tambah santan, ya kan? Tambah santan, minyaknya juga banyak. Jadi jarang kan ada babat kukus, nggak ada kan? Otak kukus gitu Iya, ya? otak kukus nggak ada. Dia biasanya dicampur dengan santan. Oke, kalau Mbak Tambah lagi Intan kalori. sendiri Iya. gimana? Masih ingin mengkonsumsi jeroan setelah tahu semua ini? Agak mengerikan sih ya, terutama yang gulai otak, Otak sapi ya, itu ya, karena tadi kolesterolnya. faktanya tuh ngagetin banget ya, jadi mungkin ya harus mengurangi, karena kan tadi kalau dokter bilang apa, investasi jangka panjang kita ya dok Betul, ya, betul. untuk kesehatan ya. Iya. Ya dicoba deh. Karena kalau udah sakit berat juga nanti akhirnya mungkin nggak bisa lagi mengkonsumsi ini jadinya. Iya. Itu dia. Jadi kalau masih pengen menikmati dengan batas yang wajar, dari sekarang harus dieman-eman, sayang-sayang gitu ya. Nah, ya. Jadi sekarang mengenai jeroan ini ya, tadi kapan kita boleh menikmati jeroan ini tanpa mungkin ya merasa bersalah yang terlalu besar ya? Kapan harus kita hindari? Oke, untuk orang yang punya kadar kolesterol tinggi dalam darah, sudah pasti jeroan ini harus dipantang. Oke. Ya, Nggak harus boleh sama dipantang. sekali nih, seminggu sekali juga nggak boleh. Kalau saya tidak anjurkan. Oke. Karena untuk orang yang memang sudah kolesterol tinggi, dia hanya bisa mengkonsumsi kolesterol dalam 1 hari itu 200 mg. Sedangkan
kolesterol yang ada di dalam hati, kemudian di paru, di babat, itu dia kadar kolesterolnya 200 sampai 300 mg. Jadi kan udah melampaui batas hariannya dia gitu. Yang kedua, orang dengan asam urat tinggi. Asam urat tinggi berarti dia harus membatasi konsumsi purin dari jeroan-jeroan ini. Jadi orang yang tinggi asam urat juga tidak boleh makan makanan jeroan. Gitu. Tapi kalau ternyata kolesterolnya normal, asam uratnya juga normal, masih boleh cheating sedikit-sedikit lah. Tapi 1 minggu jangan jadi sekali. sering ya. Betul, Oke, betul. berarti masih boleh nih kita sedikit-sedikit dokter. Tapi jangan 1 kali seminggu Diniatin. hari ini makan hati, besok makan babat, besok makan paru enggak. Gitu ya. Makan hati jadi kurus nanti kalau makan hati kebanyakan ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Jualita. Sengaja kita udah tahu sekarang kalau makan itu bukan benar-benar nggak boleh sama sekali. Sekali-sekali boleh kita nikmatin, ya.